Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara siap meninggikan nama Yesus, amin. Amin. Karena darahnya telah melayakkan kita untuk menghampirinya. Mari bawa sembah kita, mari bawa ucapan syukur kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk besar setiamu Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih katakan kembali, sungguh besar setiamu, kau nyata di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau
Kami satukan hati kami Tuhan. Kami satukan suara kami. Kami mau bersorak bagi Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini. Kita percaya ketika kita bersuka cita, kita mau datang hari ini dengan syukur kita. Amin. Dengan ucapan yang luar biasa, kita percaya Dia adalah sumber kemenangan kita. Mujizat terjadi hari ini dalam hidup kita. Mari kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak kita puji dan tinggikan. Mari umat-umat yang memenang, mari bersama-sama katakan, sorak-sorai muliakan namanya, Ia berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan muliakan namanya, Ia selamatkan jiwa kita. Ia adalah pemenang, Ia adalah umat yang memenang. Penebus kalahkan maut. Mari umat-umat pemenang, kita mau bersama bersorak bagi Tuhan. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari bersama-sama kita bersorak bagi Tuhan. Angkat tanganmu, katakan amin. Bersorak-sorai muliakan namanya, Ia berperang ganti kita. Angkat tanganmu, sama-sama katakan, bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Dengan imanmu katakan, satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkit dan hidup. Mari gereja Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Ia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam masuk dalam kemuliaan-Nya, Ia perlindungan dan pengharapan. Dia adalah Allah perlindungan kita, sumber kemenangan kita. Haleluya. Umat-umat yang memenang, bersama dengan iman percaya kita katakan, Tuhan yang beri kemenangan. Siapa yang memberi kemenangan bagi kita? Tuhan yang beri kemenangan. Amin. Tuhan yang beri kemenangan. Tuhan yang beri kemenangan. Tuhan yang beri kemenangan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam masuk dalam kemuliaan-Nya, Ia perlindungan dan pengharapan. Katakan, Ia
perayaan. Di kanan kiri saudara ada keluarga saudara. Berikan salam, peluk kalau boleh saudaraku. Peluk, katakan Tuhan itu sumber kemenangan bagi hidup kita. Mari dengan penuh semangat kita katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa yang memberikan kemenangan. Ada kuasa yang memberikan kelepasan bagi setiap kita. Haleluya. Mari dengan penuh semangat. Haleluya. Oh, kami percaya. Sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, oh Kau Bapa yang kekal. Amin. Gunung batu keselamatanku. Mari sama-sama katakan, Engkau yang kemuliaan di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan. Mari bersama dengan keluarga saudara kembali katakan, namanya Tuhanku, menara yang
kemenangan. Amin. Nama yang memberikan kebebasan bagi Amin, setiap amin. kami. Kami alami mujizat yang besar Tuhan hari ini. Dalam hidup kami alami kuasa salib-Mu. Dalam hidup kami bukan hanya mendengar mujizat itu terjadi, tapi kami benar-benar mengalami kuasa salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan. Oh, jiwa kami bersorak Yesus. Jiwaku pun berserah Hanya kepadamu Yesus, Kaulah segalanya. Mari bersama katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kembali katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus, Kaulah segalanya. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita, mari sembah Dia. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena
Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya ucapan syukur yang keluar dari lidah bibir kami Tuhan. Keberadaan kami adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Amin. Engkau yang selalu melindungi kami. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu hidup itulah hidup kami. Kami percaya Engkau yang menopang Amin. hidup kami. Dan di dalam nama-Mu ada kuasa Tuhan Amin. yang mampu menyembuhkan dan memulihkan hidup kami. Amin. Terima kasih, terima kasih. Terima Kalau kasih, sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi pikiran dan hati kami. Supaya pikiran dan hati kami siap menerima firman-Mu dan siap ditaburi dengan firman-Mu. Amin. Biarlah firman-Mu Haleluya. itu tumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan, Amin. ada harapan Haleluya. bagi hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam firman. Makasih. Dan kami mau pegang itu di dalam kami menjalani hari-hari ini. Ya, Dan Tuhan kami boleh Yesus. katakan bahwa Tuhan kami luar biasa. Amin. Dan kami boleh katakan kami mengalami mujizat Tuhan tiap hari. Amin. Terima kasih Yesus, Jadi. terima kasih. Kau pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi dan biarlah lidah bibir hamba-Mu perkataan Tuhan sendiri yang keluar. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Makasih. yang siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua katakan amin. Shalom. Apa kabar? Mari sama-sama kita katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini kita boleh ada karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tetap bersabar, menanti waktunya Tuhan. Tetap bersabar, cara Tuhan yang ajaib pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita sampai hari ini masih mengadakan ibadah secara online. Saya percaya tidak mengurangi gairah dan semangat saudara untuk bersama-sama mengikuti ibadah. Tetap kita berdoa ya secara umum buat bangsa yang kita cintai dan senantiasa berdoa secara khusus buat kota Jombang yang kita cintai supaya semuanya boleh terkendali ya, baik Jawa Timur dan kota Jombang saudaraku ya, karena Jawa Timur sudah ada di peringkat 1 ya yang terpapar positif ya karena pandemi ini. Kita mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita yakin semua akan terkendali dengan baik. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah di balik peristiwa yang sedang terjadi. Tuhan punya rencana yang indah buat bangsa yang kita cintai. Tuhan punya rencana yang indah buat kota Jombang yang kita cintai. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Doa dan iman percaya kita, saudara, senantiasa kita naikkan kepada Tuhan, ya, sehingga semuanya boleh segera teratasi dengan baik. Tidak henti-hentinya setiap hari kita terus berdoa, ya. Tuhan tolong kita semua, Tuhan berkati semua jemaat yang ada. Hari ini kita akan renungkan firman Allah tentang right response, yaitu respon yang benar. Kita belajar dari satu peristiwa yang terjadi di dekat kota Yeriko. Ada seorang yang bernama Bartimeus. Tidak asing buat saudara akan peristiwa dan nama ini. Dan hari ini kita akan kembali diberkati dari peristiwa ini. Ada satu pelajaran yang sangat indah dan memberkati kita tentunya. Ya, ketika saya renungkan kembali hal ini, saya sangat diberkati dengan apa yang pernah Yesus lakukan dan bagaimana respon dari Bartimeus yang buta sejak lahir. Saudara, respon yang benar mendatangkan mujizat yang besar. Doa tadi katakan mujizat. Disentuh tentang mujizat, berapa banyak kok yang percaya. Mujizat masih ada sampai hari ini saudara. Yuk kita belajar dulu, kita baca dulu maksud saya.
dari Markus pasal 10. Markus 10 kita baca ayat 46. Markus 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Mari kita baca sama-sama. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Right respon, respon yang benar. Ya, kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari apa yang pernah terjadi dan Yesus lakukan di dekat kota Yeriko. Menyembuhkan seorang buta yang bernama Bartimeus. Saudara, hal yang pertama yang membuat Bartimeus mengalami bukan hanya mukjizat tapi keselamatan. Bartimeus mendapatkan anugerah yang begitu besar karena dia memiliki respon. Dia punya respon yang benar kepada Yesus. Kita lihat yang pertama, respon yang benar seperti apa yang dimiliki oleh Bartimeus. Di ayat 46-47 di sana dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya, ya saudara garis bawahi, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, respon yang dilakukan oleh Bartimeus, respon yang benar, yang ada pada diri Bartimeus yang buta, dan juga bukan hanya buta, dia hidupnya menderita. Karena apa? Katakan dia hanya sebagai seorang pengemis. Tetapi saudara, ketika dia meresponi dengan benar, di saat Yesus sedang lewat di situ, ketika Bartimeus mendengar kabar tentang Yesus, ketika Bartimeus mendengar ada Yesus sedang lewat di situ, saudara, Bartimeus tidak menunggu waktu, tidak menunda-nunda. Ini hal yang pertama, dia meresponi dengan inisiatif untuk datang secara pribadi kepada Yesus. Respon pertama yang dilakukan oleh Bartimeus ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, Bartimeus meresponi dengan mengambil inisiatif pribadi. Gak perlu didorong, gak perlu disuruh-suruh. Ketika dia mendengar kabar tentang Yesus,
Bartimius tidak membuang waktu. Begitu dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di situ, dia tidak menunggu lagi sampai orang lain memberitahu dia, orang lain mendorong dia, orang lain mengajak dia, apalagi orang lain memaksa dia. Tidak. Tetapi ketika dia sudah mendengar berita tentang Yesus dan Yesus lewat di situ, apa yang terjadi saudara? Bartimius tidak buang waktu. Firman Allah mencatat, Bartimius berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ketika didengarnya tentang Yesus, ketika didengarnya Yesus lewat di situ, dia punya inisiatif, dia punya tekad, dia punya keinginan. Sehingga dia berseru dengan keras. Yesus anak Daud. Dia rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Tekadnya membuktikan bahwa dia rindu untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Alami sesuatu. Saudara buta. Dia buta. Dia tidak bisa melihat. Ya, di saya mencatat buta. Artinya dia tidak kenal lebih jauh. Atau bahkan tidak mengenal. Tapi karena dia sudah mendengar. Dan mendengar Yesus sedang lewat di situ. Yesus sedang ada di dekatnya. Saudara, maka Bartimius tidak buang kesempatan. Untuk berjumpa dengan Yesus. Untuk mengalami Yesus, untuk terima anugerah yang besar, sehingga dia punya tekad yang begitu kuat, inisiatif pribadinya, dorongan yang kuat dari dirinya, sekalipun dia punya keterbatasan, tetapi dia tidak dihalangi dengan keterbatasannya, karena dia sudah mendengar tentang Yesus, membuat dia melangkah dengan berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saya berharap dan berdoa, semua yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online, engkau datang dan mengikuti karena inisiatif pribadi saudara, kerinduan saudara. Saudara alami jamahan dan berkat Tuhan. Saudara alami pertolongan Tuhan. Engkau alami hadirat Tuhan karena apa? Kerinduan yang begitu kuat. Sekalipun ada keterbatasan, buta, tidak bisa melihat, tidak kenal lebih jauh. Tapi dia sudah mendengar. Sementara kita sudah berapa banyak kita mendengar berita tentang Yesus. Saudara coba bandingkan dengan Thomas. Yang sudah setiap saat, banyak kali dia mendengar Yesus mengajar. Yesus berkhotbah, Yesus adakan mujizat. Dia masih perlu bukti. Kalau aku belum melihat dia, aku gak percaya. Bartimius yang gak melihat, mata jasmaninya buta, tapi mata imannya percaya Yesus sanggup menyembuhkan dan menolong dia. Gak lihat, jasmaninya gak lihat, tapi mata imannya karena dia mendengar. Roma 10:17 katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman. Saudara kalau sungguh-sungguh mendengar firman Allah, apa yang kau imani seperti yang dikatakan oleh firman, maka terjadilah dalam hidup saudara. Bartimius gak lihat, dia cuma kenal dari apa yang dia dengar. Ini membuat dia punya respon yang tepat, respon yang benar, yaitu ketika dia mendengar Yesus sedang ada di tempat di mana dia berada, dia tidak menunggu waktu lagi, membuang waktu lagi, dia tidak buang kesempatan, dia tidak harus didorong-dorong, ini minggu kebaktian, ayo ini minggu, ayo waktunya ibadah, tidak. Tetapi Bartimius ketika dia sudah mendengar tentang kebenaran, tentang Yesus, dia tidak buang waktu, dia datang kepada Yesus. Berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang lebih menarik lagi, pengenalan Bartimius akan Yesus. Di Markus ini tadi dicatat, ya, disebut Nazaret ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius nggak nyebut, nggak memanggil, nggak berseru kepada Yesus, Yesus orang Nazaret. Tidak. Tetapi Bartimius berseru, Yesus anak Daud. Saudara, ada hal yang sangat menarik yang patut kita renungkan hari ini. Sapaan anak Daud, kasihanilah aku. Itu yang Bartimius katakan. Bartimius berseru dan memanggil Yesus, bukan Yesus orang Nazaret. Tapi Bartimius mengatakan, anak Daud, kasihanilah aku. Hal ini menunjukkan bahwa siapa Yesus itu telah sampai ke telinga Bartimius, dan iman Bartimius terhadap Yesus sehingga membuat dia mengarahkan imannya terhadap Yesus yang dia tidak lihat, tapi dia sudah dengar bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa dia sebut anak Daud? Saudara, itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Baik Yesaya, Yeremia, Yesaya. Ya, bahwa Mesias itu datang dari keturunan Daud. Bartimius tentunya sudah mendengar akan hal ini, sehingga membuat ketika dia mendengar Yesus sedang lewat dekat dia tidak katakan Yesus anak Yusuf, Yesus orang Nazaret, tapi dia katakan Yesus anak Daud. Saudara, secara harfiah kata Mesias itu artinya yang diutus atau yang diurapi. Tetapi Mesias ini mengandung makna, yaitu orang yang diyakini datang dari Tuhan, yang merupakan orang yang satu-satunya yang bisa menolong manusia keluar dari persoalan hidupnya yang sangat besar. Jadi orang yang memanggil Mesias, pengertian Mesias, makna Mesias adalah orang yang diyakini itu datang dari Tuhan dan merupakan orang yang satu-satunya, tidak ada yang lain yang bisa menolong manusia keluar dari persoalan hidup yang besar. Apa itu saudara persoalan hidup yang paling besar yang dihadapi manusia, yang tidak ada satu manusia pun bisa menolong? Dosa. Pengenalan Bartimius akan Yesus, sekalipun dia tidak melihat, tapi dia memiliki pengenalan yang tepat, membuat dia punya respon yang tepat. Dia memanggil Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak hanya sebatas datang kepada Yesus minta tolong untuk disembuhkan, tapi dia yakin dan percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Hanya Yesus satu-satunya sumber pertolongan buat hidupnya. Kalau itu Anda, kalau itu engkau jemaat Tuhan, terjadilah seperti yang kau imani. Tidak ada yang mustahil. Respon kita, respon yang tepat. Bukan hanya sekedar datang minta tolong, datang minta berkat, tidak. Tapi miliki respon yang benar. Ketika kita datang kepada Yesus, yakini hanya Yesuslah satu-satunya sumber pertolongan bagi umat manusia. Tidak ada yang lain. Saya katakan secara sederhana, kita sedang berkata ketika kita datang kepada Yesus seperti Bartimius, saya percaya hanya dialah satu-satunya sumber pertolonganku dan yang memberi jalan keluar dalam hidupku. Berapa banyak engkau yang percaya hanya Yesus saja jalan keluar. Hanya Yesus saja sumber pertolongan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Saudara, respon yang benar dibuktikan dengan apa? Gak usah didorong, gak usah dipaksain.
Kalau engkau yakin dan percaya, kita akan datang dengan inisiatif pribadi karena kita mengenal, meyakini hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang bisa, hanya Yesus yang layak. Dan itu ada pada diri Bartimius. Ini iman yang luar biasa. Perkataan Bartimius, iman Bartimius membuat Yesus berhenti. Siapa sih? Pengemis, buta, tapi dia mampu menghentikan Yesus, membuat Yesus berhenti. Hari ini, kalau imanmu seperti itu, Yesus juga sedang berkarya. Yesus juga sedang berhenti, sedang menjamah dan memberkati, memulihkan keadaan setiap orang-orang yang bersungguh hati mencari Tuhan. Karena iman. Saudara, saat beribadah sekalipun kita terbatas, dibatasi secara online. Tapi karena iman, aku tetap menikmati ibadah. Karena iman, aku menikmati hadirat Tuhan. Karena iman, aku percaya Yesus pasti jamah dan berkati aku. Terjadilah seperti yang engkau imani. Kita lihat respon yang kedua. Saudara, respon yang kedua yang ada pada diri Bartimius adalah Bartimius meresponi dengan dia bertekad mengalahkan rintangan. Apa saja rintangan dari Bartimius? Ayat 48, saya bacakan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, rintangan yang pertama adalah apa rintangan pertama? Dirinya sendiri. Dia buta. Ini rintangan loh. Ini halangan, ini tantangan. Itu datang dari dalam. Tetapi kita lihat yang pertama tadi, ya. Dia tidak mau dihalangi dengan keterbatasannya. Dia tidak mau ditahan dengan keterbatasannya. Buat Bartimius punya tekad untuk datang. Dia punya inisiatif dari pribadinya untuk datang kepada Yesus. Tapi ketika dia sudah melangkah, dia melangkah dengan berseru, Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi, saudara? Orang banyak yang ada di sekitar Yesus saat itu langsung menegur dia, diam kamu. Bayangin, saudara, orang-orang itu tahu Bartimius ini buta, dia butuh pertolongan. Atau paling tidak gak usah ngomong pertolongan untuk dia dicelikan matanya. Dia kan butuh, dia pengemis, butuh meminta-minta, butuh belas kasihan, mungkin dibatasi dengan itu. Kamu sudah lihat, di sekitar Bartimius tidak ada orang yang punya belas kasihan. Bayangin, saudara. Oh, betapa pedih hatinya ketika dia berseru tapi dilarang. Dia berseru, Yesus Anak Daud. Orang-orang marah. Saudara, seringkali ketika kita mau melangkah, mau lebih lagi dengan Tuhan, mau melayani atau mau hal yang lain untuk Tuhan, ada aja rintangan, ada aja halangan. Tapi biarlah mari kita belajar hari ini dari pelajaran Bartimius. Apapun yang terjadi, aku tetap maju untuk Tuhan. Aku tetap melangkah untuk melayani Tuhan. Aku tetap melangkah untuk beribadah. Berikan tepuk tangannya berikan buat Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa, saudara. Hal yang sama itu terjadi hari-hari ini. Rintangan dari dalam, yaitu pribadi kita. Kadang-kadang rasa enggan. Rasa sudah tidak berdaya, rasa sudah percuma. Keadaanku seperti ini, mari bangkitkan imanmu. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil, saudara. Kalau engkau percaya, engkau bangkit, engkau melangkah, maka terjadilah seperti yang engkau imani. Dan mungkin tidak mudah, ada aja tantangan yang dari luar. Saudara, Bartimius semakin dilarang, dia semakin ngotot. Dia ditegur, tapi dia semakin keras. Mungkin seruan orang banyak itu lebih keras dari suara Bartimius. Bartimius tidak mau kalah. Dia juga berseru semakin keras. Mungkin suara-suara yang melemahkan imanmu. Suara-suara yang kau dengar itu bisa mengecilkan keinginan saudara untuk datang kepada Yesus. Mari lebih keras lagi, lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Maka terjadilah seperti yang engkau imani. Jangan dikalahkan dengan keadaan.
Jangan dikalahkan dengan rintangan yang sedang terjadi di hadapan kita. Ayo terus maju, ayo terus melangkah. Seperti hari ini. Gak ada batas. Kita dibatasi dengan ruang. Tapi hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Di tempat ini hadirat Allah kita rasakan. Di rumah-rumah hadirat Allah pun dirasakan. Ada lawatan di rumah-rumah. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Dan saudaraku, kita lihat respon yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Bartimius? Saudara, ketika Yesus terhenti langkahnya, berhenti karena sapaan Bartimius. Ayat 49 katakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara, hal yang ketiga, respon yang benar dari Bartimius adalah Bartimius merespon langsung panggilan Yesus. Ketika Yesus berkata, panggillah dia. Mungkin lamat-lamat Bartimius dengar. Tetapi orang banyak yang ada di sekitar Yesus saat itu. Karena Yesus mengatakan panggillah dia, berarti ada orang-orang yang dekat Yesus, disuruh Yesus untuk memanggil Bartimius. Saudara, Bartimius meresponi langsung panggilan Yesus. Baik panggilan yang langsung datang dari Yesus, tapi juga panggilan yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar Bartimius. Hari ini, bila panggilan Tuhan secara khusus juga datang kepada saudara. Tapi panggilan Tuhan juga melalui kebenaran firman Allah. Saya sebagai hamba Allah hanya suara untuk kembali memanggil saudara. Apabila engkau lemah, engkau tidak berdaya, tangan Tuhan terbuka untuk memberi pertolongan kepada saudara. Bagaimana respon saudara? Itu ada pada diri saudara. Orang banyak ini mengatakan, kuatkan hatimu. Teguhkanlah hatimu. Saudara, tetap kuat. Tetap teguhkanlah hatimu, yakin. Ayo kembali, datang kepada Yesus dengan iman percaya. Maka apa yang terjadi saudara? Panggilan itu ditanggapi langsung oleh Bartimius. Yang luar biasa. Bartimius menanggapi panggilan itu dengan apa? Dia menanggalkan jubahnya. Oh saudara. Dia menanggalkan kehidupan yang lama. Dia menanggalkan kenyamanannya. Yang setiap hari hanya datang meminta-minta. Yang orang kenal dia hanya sebagai seorang pengemis yang buta. Ketika dia meresponi panggilan Tuhan, dia berani ambil langkah yang tepat, meresponi dengan tepat. Dia tinggalkan hidup yang lama. Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan ubah kehidupan Bartimius. Dari dia seorang pengemis buta. Dia bukan hanya terima kesembuhan, matanya dicelikan. Tapi Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saudara, kalau kita lihat di bagian akhir dari ayat ini. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Apa dikatakan kemudian saudaraku? Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bartimius bukan hanya dicelikan matanya, tetapi dia pengemis, keadaan menderita. Dia mau tinggalkan hidup lamanya, jubah lamanya, bangkit, datang kepada Yesus. Sekarang menjadi murid Yesus. Saudara, keadaan yang tidak baik, Tuhan akan ubahkan menjadi baik. Amin saudara. Keadaan setiap kita, Tuhan sanggup untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik. Yang Tuhan inginkan, respon yang benar dari kehidupan kita. Dan respon yang keempat adalah Bartimius meresponi dengan iman. Dia merespon dengan yakin. Ya, saudara, kita lihat di ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bartimeus menghadapi ujian iman ketika dia meresponi panggilan Tuhan. Dia berkata apa adanya. Dia katakan sejujurnya. Dia butuh kesembuhan. Dia butuh untuk bisa melihat. Tetapi saudaraku, bukan karena permintaan Bartimeus kepada Yesus untuk sembuh. Tapi Tuhan melihat imannya. Dia datang kepada bukan hanya Yesus sebagai anak Yusuf atau orang Nazaret. Tapi dia mengenal betul Yesus adalah Mesias. Satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupannya. Sehingga dia terima. Bukan hanya kesembuhan, keselamatan. Dan Tuhan ubahkan dari pengemis menjadi murid Yesus. Ada haleluya saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya. Dan meresponi setiap keadaan dengan benar. Bartimeus yang sudah sekian lamanya dia menderita sebagai seorang pengemis yang buta. Tapi karena dia mendengar berita tentang Yesus, dia meresponi dengan mengambil inisiatif pribadi untuk datang kepada Yesus. Bartimeus meresponi, saudaraku, dengan dia punya tekad tidak mau dikalahkan dengan rintangan. Dan Bartimeus meresponi panggilan Tuhan secara khusus. Dan Bartimeus meresponi dengan penuh keyakinan Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dia. Puji nama Tuhan. Saudara, kita masuk menikmati hadirat Tuhan. Di mana Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Saya ajak saudaraku untuk kembali memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saya berharap saudara mempersiapkan ya di rumah saudara masing-masing perjamuan kudus. Kita masuk dulu dalam hadirat Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kita. Bahwa tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Percaya Tuhan, percaya Tuhan, mujizat itu nyata. Jadilah seperti yang kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat sekali lagi. Di saat ku tak berdaya, di saat ku
percaya Tuhan Yesus, dahsyat dan ajaib kuasa, Amin. dan itu tidak akan pernah berubah. Amin. Apa yang terjadi dalam kehidupan Bartimeus, hal yang sama juga kami alami. Yes. Bahwa Engkau Tuhan sanggup memulihkan segala keadaan. Engkau Tuhan mampu melakukan banyak perkara Amin. yang bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kau ajar kami hari ini Tuhan, untuk memiliki respon yang benar terhadap setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan tidak pernah salah atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan memberkati kami. Haleluya. Saat ini kami mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu dalam perjamuan kudus. Berkat dan hadirat yang sama ada di setiap rumah tangga umat. Amin. Kami bawa kehidupan kami, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan. Ya Tuhan. Mari Tuhan Kau berkarya, Kau nyatakan kuasa-Mu Amin. atas kehidupan kami. Amin. Kami siap terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara bisa mempersiapkan jamuan kudus dan ikuti panduan saya melalui tayangan bagi para imam ya, bapak-bapak yang di rumah yang melayani istri dan anak-anak. Kalau ada bapak ya, ibu bisa ya untuk melayani anak-anak dan kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kalau sudah siap, kita angkat baik roti dan anggur dengan iman percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita tidak akan bisa dibatasi oleh apapun juga. Saya bacakan firman Allah di 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya telah diucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama makan. Angkat cawan. Saya bacakan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama minum. Semua naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua berterima kasih kepada Terima Tuhan. kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Berterima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Terima kasih Yesus. Terima kasih dan mari semua bersyukur. Sebab bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku percaya Tuhan dan pujilah nama Yesus. Terpujilah Kau sungguh baik, teramat baik. Bersyukur
kasih. Hanya Engkaulah satu-satunya Terima kasih. sumber pertolongan kami. Amin. Amin. Tak ada yang bisa menyelesaikan persoalan besar manusia. Haleluya. Hanya Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Engkaulah Mesias, Engkaulah Allah yang hidup. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang Amin. ajaib. Amin. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu Amin. sepanjang ibadah kami. Haleluya. Dari awal hingga akhir. Amin. Sampai kami boleh menikmati bersama-sama dalam persekutuan Oh, terima perjamuan. kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, janji-Mu, ya dan amin. Perkataan firman-Mu tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Apa yang kami yakini dan imani terhadap Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sakit disembuhkan Haleluya. oleh Tuhan. Amin. Yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Amin. Setiap problem persoalan dalam kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong campur tangan. Amin. Tuhan pulihkan setiap keadaan. Amin. Terima kasih Tuhan buat jamahan dan lawatan-Mu hari ini. Berkat Tuhan atas umat Allah yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Engkau tahu hati mereka, Engkau tahu kerinduan mereka, keinginan mereka, tekad mereka, iman mereka. Ya Tuhan. Kami percaya jeripaya mereka tidak ada yang sia-sia. Amin. Kau memberkati setiap rumah tangga, Amin. berkati kesehatan mereka, Amin. berkati pekerjaan mereka. Amin. Kau memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani. Terima kasih. Dari worship team, multimedia sampai soundman. Semua yang terlibat PIC. Tuhan memberkati mereka semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati semua umat Allah. Semua hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Yang mengikuti tayangan ini. Tak ada satupun yang dilewatkan oleh Amin. Tuhan. Semua dilawat dan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami mohon Tuhan berkat-Mu atas umat-Mu. Mari mengangkat kedua tangan saudara dengan iman. Terjadilah seperti yang kau imani. Diberkati Tuhan seluruh aspek dalam hidupmu. Rumah tanggamu diberkati dengan berkat yang melimpah. Tuhan angkat hidup menjadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kasih Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa yang percaya diberkati dan mengasihi Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Yesus daerahku. Amin Tuhan. dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Dengan iman katakan, Tuhan mendengarkan dan menjawab aku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Panduan Ibadah Komunal New Normal GPDI House of Prayer Jombang. Untuk keamanan dan kenyamanan bersama, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bersama sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Mencuci tangan di tempat yang sudah disiapkan atau menggunakan hand sanitizer. Bapak Ibu Saudara, sebelum memasuki gedung gereja,
baik gembala, seluruh pelayan Tuhan yang bertugas, dan seluruh jemaat akan melalui pengukuran suhu tubuh. Mari membiasakan diri mengganti jabat tangan dengan salam kasih keluarga Hope, baik antar jemaat, antar pelayan Tuhan, dan kepada gembala. Tempat duduk telah kami atur dengan jarak 1 meter. Harap seluruh jemaat tetap memakai masker atau face shield selama ibadah berlangsung. Setelah ibadah selesai, harap jemaat Tuhan untuk bersabar dan keluar dari gedung gereja sesuai dengan arahan petugas usher seperti di video berikut ini. Persembahan akan kita berikan saat kita keluar gedung gereja di peti persembahan yang telah disiapkan. Setelah ibadah selesai, harap segera pulang untuk menghindari berkerumun. Tuhan Yesus memberkati. Now it's a great revival.